Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil 'ilm wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas menjalani segala rutinitas kehidupan kita. Semoga semua rutinitas yang telah kita lakukan bernilai pahala dan dicatat sebagai amal ibadah sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita tafsir Quran surah yang ke-12, surah Yusuf di ayat yang ke-23. Maka dari itu silakan yang sudah bergabung dengan kami bisa dibuka mushafnya ayat yang ke-23 dalam surah Yusuf juz yang ke-12. Suratnya ke-12, juznya juz yang ke-12 karena masih ayat yang ke-23. Maka di awal tadi sudah kita awali dengan basmalah. Segala sesuatu yang baik-baik kemudian diawali dengan basmalah itu maka akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Karena itu jika kita semuanya mengerjakan suatu hal kebaikan tidak disertai dengan basmalah, maka kemungkinan besar hal yang kita lakukan itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau bisa jadi keberkahan dan kemanfaatannya berkurang. Karena itu Nabi bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Nah, karena itu sudah kita awali dengan basmalah, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semua itu dapat mempermudah kita untuk menggali setiap untayan makna-makna dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim dan mudah bagi kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan bisa dibuka. Sebagaimana biasanya saya baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian silakan semuanya mengulang apa yang saya bacakan supaya kita mendapatkan pahala dari setiap ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعمدنا بأسراره في الدارين آمين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas perihal diangkatnya Nabi Yusuf alaihissalam sebagai budak setelah dibeli itu, kemudian ada suatu planning atau rencana untuk dijadikan sebagai anak angkat. Sehingga singkat ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke
istana Perdana Menteri yang memiliki istri yang sangat cantik. Siapa nama istrinya? Sayyidati Zulaikha. Maka kalau ada yang namanya Zulaikha, sebetulnya itu pelesetan dari Zulaikha. Ini bahasa Arabnya Zulaikha, namun ketika diterjemah ke Indonesia ada yang namanya Zulaikha. Jadi Zulaikha itu istri Perdana Menteri Mesir. Siapa nama raja yang berkuasa? Namanya adalah Kitfir. Nah, Raja Kitfir. Warawadat sullati huwa fi baitiha an nafsihi. Maka istrinya, istri dari Perdana Menteri ini merayu Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf sudah berada di dalam rumahnya. Istrinya cantik, kemudian melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam dan melihat baiknya perilaku Nabi Yusuf alaihissalam, maka membuat hati istri rajanya pun terkesima melihat beliau. Maka apa yang dilakukan? Bagaimana misalkan ketika kalian kerja, katakanlah misalkan ke Malaysia, biasanya kan ya, kalau di sini biasanya kerja di Malaysia, kemudian majikannya cantik, apalagi masih muda misalkan, tiba-tiba Syawal digoda oleh majikannya, Mas Syawal sini dong misalkan. Nah, gimana itu? Sudah cantik, kaya lagi, dan pada waktu itu suaminya lagi di luar. Gimana Syawal? Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Tak hanya itu saja, bukan hanya dirayu. Setelah dirayu, pintu rumahnya, pintu kamarnya dikunci. Dan tinggallah berdua di dalam kamar, di dalam ruangan itu. Dalam bahasa Arab, mengunci itu ada dua. Ada aghlaqah yughliqu, ada ghallaqah yughalliqu. Kalau aghlaqah yughliqu itu menutup dengan sangat kencang. Jadi misalkan saya buka pintu, kemudian saya mau tutup dengan kencang, itu namanya aghlaqah yughliqu. Tapi kalau nutupnya pelan-pelan gini, takut ada yang mengetahui, dalam bahasa Arabnya ghallaqah yughalliqu. Maka dalam redaksi ayatnya wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Istri dari Perdana Menteri ini kemudian mengunci seluruh akses untuk masuk ke dalam rumahnya, seluruh pintunya dikunci. Dan cara menguncinya, cara menutup pintunya itu dengan pelan ini. Karena takut ada suaminya tiba-tiba datang, atau ada pelayan-pelayan yang lainnya yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan beliau itu. Maka beliau kunci. Kemudian bagaimana? Ketika dengan dalam kondisi seperti ini, sudah berdua dengan perempuan cantik, dikunci pula di kamarnya, kemudian disampaikan, wa qalat haytalak, hei Yusuf, kemari dong. Sudah. Kalau kalian gimana? Mau atau mau banget? Ya. Sudah berdua di dalam kamar, dikunci, digoda lagi, sini dong mas. Tapi bagaimana respon dari Nabiullah Yusuf alaihissalam? Qala ma'adallahi. Beliau langsung memohon kepada Allah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau langsung memohon agar dijauhkan dari godaan istri dari Perdana Menteri ini. Nah, di sini disampaikan bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri dari Perdana Menteri, maka beliau kemudian menepuk dadanya. Jadi ditepuk dadanya seperti ini. Karena ketika waktu itu keadaan syahwat pun juga dalam keadaan yang sangat tinggi, juga ingin. Jadi ketika istri Perdana Menteri ingin melakukan suatu hal itu, katakanlah misalkan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan, atau bahasa sekarang itu adalah ya seperti itulah, ada hubungan-hubungan yang terjadi di luar pernikahan, misalkan dirayu lah atau seperti apa, maka Nabi Allah Yusuf alaihissalam kemudian menepuk dadanya. Karena dalam waktu itu syahwatnya juga sangat tinggi, dan Nabi Yusuf kalau mengikuti keinginan nafsunya juga mau.
Siapa yang nggak mau? Mubazir kan? Sudah istrinya cantik, berdua lagi dalam kamar. Suaminya nggak ada. Lagi di luar dinas misalkan. Nah, kamu gimana? Dihajar aja atau gimana? Sikat ini ya. Nah, maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Maka kemudian Nabiullah Yusuf memberikan suatu argumentasi kepada istrinya, sudahlah jangan begitu. Saya di sini kan diperlakukan dengan baik oleh raja. Dan beliau juga sudah memberikan amanah kepada Anda, misalkan kepada ratu ini untuk menjaga dan memperlakukan dengan baik Nabi Yusuf alaihis salam. Tapi mengapa kemudian istri dari Perdana Menteri ini tiba-tiba suka terhadap Nabi Yusuf alaihissalam? Sukanya dari segi tadi. Kalau di tafsir Ibnu Katsir disampaikan di sini, waqad awsaha zawjuha bihi wa bikramihi. Suaminya telah memberikan suatu amanah, pesan agar memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam. Farawadatsu an nafsi, namun Nabi Yusuf alaihissalam malah digoda oleh istri Perdana Menteri sendiri. Nah, sampai mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ayo sini, kemari dong ini. Maka jika di zaman sekarang banyak sekali kejadian yang aneh. Ada TKI, ada TKW yang misalkan merantau kerja di pulau yang lain, di negara yang lain, di Arab Saudi kah ataupun di Malaysia dan di negara yang lainnya. Kemudian di situ majikannya suka terhadap anak buahnya, terhadap pembantunya, maka itu sudah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Salah satu contohnya ini. Jadi kalau kalian melihat, mohon maaf, ada pembantu yang kemudian diperlakukan seperti itu, tiba-tiba hamil dan pulang bawa anak misalnya. Jadi contohnya itu sudah ada. Karena itu Al-Quran itu disebut dengan miniatur kehidupan. Segala hal yang terjadi di dunia itu sebelumnya sudah ada. Supaya dijadikan contoh. Maka di dalam Al-Quran itu lebih mendominasi ayat-ayat yang mengisahkan tentang cerita. Ini kalau kalian baca, bahkan di surah Yusuf ini full satu surat mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Surah Al-Baqarah mengisahkan tentang ada sapi di sini. Nah, ada kambing. Al-Baqarah apa artinya? Sapi betina. Ada surah An-Naml mengisahkan tentang semut. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Mengapa di dalam Al-Quran itu lebih mendominasi kisah-kisah? Karena orang itu lebih mendengarkan ketika gurunya atau orang yang menyampaikan itu menyampaikan satu cerita. Itu cenderung didengarkan daripada ngisinya materi terus. Tidak disertai dengan suatu kisah. Maka di dalam Al-Quran lebih mendominasi kisah. Hal itu semua untuk menjadikan ibrah atau pelajaran dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh, kalau kalian ingin mencari harta, kalau hanya harta saja yang dicari, dulu sudah ada sebelum kalian. Siapa? Orang yang paling kaya di masanya. Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabawa alaihim. Qarun itu termasuk umat Nabi Musa yang melampaui batas. Bahkan kalau kalian tahu, kunci berangkasnya Qarun itu harus digotong sampai banyak orang. Dari 10 orang ke atas lah. Kunci berangkasnya saja. Kalau kita punya berangkas, isinya di situ emas, perhiasan, harta yang lainnya, kira-kira kuncinya dipertontonkan, diperlihatkan ke orang lain atau disimpan? Disimpan. Qarun tidak. Nih kata Qarun. Oleh Qarun malah dibawa. Jadi nih, kalau misalkan mau jadi kuncinya dibawa oleh Qarun. Bahkan kata Qarun, siapa yang bisa ngambil harta saya? Oh, kuncinya aja harus digotong 10 orang lebih. Nah, maka apa kemudian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Qarun ini tidak mensyukuri terhadap harta yang telah Allah berikan, maka kemudian Allah tenggelamkan. Apakah hartanya saja yang ditenggelamkan? Orang-orangnya juga ditenggelamkan. Maka dari itu
senantiasa kita mempelajari, mengkaji setiap ayat-ayat Al-Quran supaya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka alasan Nabi Yusuf alaihissalam ketika tidak ingin digoda, padahal kalau menuruti hawa nafsunya itu sangat menginginkan, namun karena beliau ini merupakan seorang nabi yang terpilih, maka di situ oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wahyu. Maka dari itu nabi itu semuanya maksumun minal maksiyah madmunun bil jannah. Terjaga dari melakukan kesalahan dan dijamin masuk surga. Itu para nabi dan para rasul. Kalau kita kan belum ada jaminan kan? Atau sudah ada yang menjamin kalian masuk surga? Kalian terjaga dari kemaksiatan? Tidak ada kalau kita. Nabi dan rasul lah yang terjaga dari seluruh kesalahan. Maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, sudahlah jangan melakukan hal seperti ini. Karena saya itu sudah diperlakukan dengan baik oleh suami Anda, oleh sang raja. Maka saya tidak mungkin mengkhianati perlakuan baik beliau. Nah, kemudian beliau ini berusaha untuk keluar dari ruangan yang telah dikunci ini. Pertanyaan saya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengelak, berusaha untuk melawan diri supaya terbebas dari rayuan Siti Zulaikha ini, apakah beliau lolos? Apakah beliau bisa melarikan diri? Atau justru malah beliau ini terjerumus ke dalam kemaksiatan? Inilah yang coba kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan setiap ayatnya ini insya Allah akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.